Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Diskunci episode 4 bersama saya Bintang Cahya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, teman-teman. Jumat malam kayak gini paling pas banget nih kalau kita nimbrung di sini gitu ya. Apa sih sebenarnya Diskunci? Recording in Tadi aku sempat progress. bilang gitu kan. Nah, Diskunci ini adalah merupakan webinar series yang terselenggara atas kerjasama Kunci dan juga Inspigo, di mana di kesempatan kali ini teman-teman bisa sharing dan diskusi langsung dengan para mentor dari aplikasi Kunci yang expert di bidangnya dan pastinya udah punya banyak pengalaman jadi biar sukses gitu ya di bidang yang udah digelutinya gitu sampai mereka sukses pada akhirnya. Kita akan mendengarkan kisah-kisah dan inspirasinya seperti apa nih teman-teman. Dan di setiap episode Diskunci ini kita harap bisa mengedukasi, menginspirasi, dan mudah dicerna juga dan pastinya praktis untuk teman-teman ikutin. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol bersama seseorang yang udah dari tahun 2016 memanfaatkan bidang digital gitu ya dalam menjalankan bisnisnya. Wah, menarik nih. Karena sekarang digital itu lagi benar-benar masif banget gitu ya. Kira-kira siapa nih ya teman-teman orangnya? Aku mungkin mau kasih clue. Jadi ini ada satu kata yang sebetulnya sih maknanya itu mirip-mirip sama julid. Jadi ini adalah sinonimnya julid gitu kan. Yaitu adalah nyinyir. Oke, kita nggak boleh nyinyir, tapi malam ini kita boleh nyinyir gitu kan. Tapi nyinyir yang satu ini aman kok untuk dikonsumsi. Mengenyangkan lagi. Udah gitu bergizi dan enak banget untuk dinikmatin. Ya, bener banget. Kali ini kita akan kedatangan tamu, owner dari Kepiting Nyinyir. Waduh, pas banget ya. Belum makan malam nih. Belum makan malam yang kedua maksudnya. Nah, selain live via Zoom, Diskunci episode ini juga live dari Instagramnya inspigo.id, kemudian Instagram kunci.id, dan Kepiting Nyinyir juga ya, di kepiting_nyinyir. Nah, maka dari itu nih untuk teman-teman yang pengen mengajukan pertanyaan, pengen punya pertanyaan yang butuh banget dijawab gitu ya, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom Q&A di Zoom ini. Terus juga yang lagi live di IG Live juga bisa langsung kasih pertanyaannya di situ ya. Langsung aja kita sambut. Ini dia owner dari Kepiting Nyinyir. Selamat malam Mas Gilang Margi Nugroho. Wah, beneran dikasih drum loh. Beneran dikasih drum loh. Gokil. Padahal tadi Gokil. aku udah mau kasih backsound loh suaranya. Tarak dung dung jas gitu ya. Aku pikir tadi ada suara gajahnya juga gitu. Jadi kayak biar kayak sirkus. Sirkus banget. Apa kabar Mas Gilang? Alhamdulillah baik, Mbak Bintang. Akhirnya datang juga Akhirnya. kesempatan ini. Iya, kita sangat feeling honor banget bisa ngobrol langsung loh sama man behind-nya Kepiting Nyinyir gitu ya, Mas Gilang Margi Nugroho nih teman-teman. Nah, tapi aku kadang suka banget deh kepo sama orang-orang yang punya bisnis makanan gitu ya. Actually, Hmm. Mas Gilang sendiri itu intensitas makan kepiting atau seafoodnya tuh lumayan gimana gitu? Sering atau malah jarang? Baru menit pertama sudah ditanya pertanyaan bagus. Jawabannya adalah jarang. Oh, jarang ya? Beneran. Aku tuh termasuk yang paling jarang nyobain, bukan gini. Kalau kita double check makanan gitu kan, itu Mm-mm. sering. Tapi kalau yang untuk makan satu porsi itu kayaknya udah lebih dari 2 tahun kali ya, 3 tahun, beneran deh. Tapi kalau gicip-gicip sering. Karena nggak tahu ya, mungkin ini juga yang jadi gini. Dulu waktu kita masih kecil, sering Mm-mm. nggak sih lihat kalau ada abang-abang jualan di SD gitu kan, suka pada tukeran jualan. Misalkan ada Mm-mm. abang rujak, terus ketemu sama batagor, terus nanti abang Mm-mm. rujaknya makan batagor, abang batagornya makan rujak. Nah, gitu. Dulu aku juga mikir, kan dia jual makanan, ngapain dia tuker-tukeran gitu kan. Iya, iya, Sampai benar-benar. akhirnya dapat kesempatan punya bisnis makanan, terus aku juga jarang makan punya aku sendiri gitu. Malah sering ngirimin buat temen, tapi kita barter yuk gitu. Aku bilang, wah ternyata gue pedagang SD juga. Malah kayak gitu ya. Mungkin ini sama aja kayak misalnya kita tinggal di let's say di Makassar gitu ya, penduduk asli, tapi ternyata kita nggak pernah main
ke Tanah Toraja gitu ya. Padahal orang dari Sumatera mungkin udah sampai ke Tanah Toraja gitu kali ya. Ini ibaratnya kayak gitu kali ya kalau Bisa orang-orang yang jadi. bisnis di makanan juga. Cuma coba gini Mbak Bintang, aku tuh kalau makan kepiting lain itu sering. Jadi kalau Oh, setiap tuh kan. kali kalau kalau setiap kali ke luar daerah atau dapat kesempatan kemana, pasti aku cari itu seafoodnya untuk komparasi biasanya. Benar, benar, Benar. benar, benar. Iya, Dan iya. biasanya kalau misalnya aku makan seafood di tempat lain, itu biasanya aku suka sedih. Kenapa tuh sedihnya? Karena makanan mereka tuh enak banget. Oh, oh wow. Gini, gini, Ini gini. karena Ini efek karena jarang nyobain yang punya sendiri, apa gimana gitu? bukan. Ini menurutku agak lucu sebenarnya. Karena gini, banyak banget teman-teman yang jual kepiting jauh lebih lama dari kepiting nyinyir gitu. Aku Ya, tahu ya. banget itu. Dan Mhm. rasanya mereka tuh jauh lebih enak dari kepiting nyinyir. Aku pun mengklaim bahwa kayaknya kalau di blind test gitu antara kepiting, misalkan ya dari Balikpapan gitu kan, resto di sana sama kepiting nyinyir, itu kayaknya tuh kepiting nyinyir kalah kayaknya gitu. Cuma Wah, wah, bedanya wah. bedanya kami melakukan yang mereka tidak lakukan. Makanya secara growth kami bisa lebih cepat daripada mereka. Itu bedanya. Nah, kalau Oke. mereka mungkin fokusnya di jualan konvensional gitu. Yes, Coba yes. kalau Mungkin. rasa, waduh, agak minder sebenarnya. Atau mungkin Nah, karena udah tahu kalau petinya begini, tapi yang lain rasanya baru gitu ya, mungkin aja yes, sih. yes. Nah, ini nih yang harus kita kulik malam hari ini nih Mas Gilang. Kita penasaran apa Banget. sih sebenarnya yang nggak dilakuin sama mereka. Terus sementara yang kata menurut Mas Gilang kepitingnya nggak begitu enak-enak banget. Kok malah growth-nya luar biasa. Aku ini bukan contoh CEO yang baik karena nggak pede sama produknya. Nggak Nggak. mungkin contoh CEO yang baik karena Mas Gilang ini malah lagi sibuk banget untuk meluaskan si bisnis online ini kan. Ada supplier seafood juga nih Yes, sekarang aku lihat juga gitu. Terus ada yang namanya cupang yes. ya kan, cumi panggang gitu. Nah, ini pengen tahu juga deh journey dari apa perjalanan bisnisnya Mas Gilang gitu ya, online food business itu seperti apa sih? Apalagi katanya denger-denger kepiting nyinyir nggak lebih dari seminggu udah balik modal loh gitu. Ini bukan pakai jampi-jampi kan gitu loh. Gimana nih Oh, Mas Gilang? tentu pakai. Kenapa enggak? Habis ini Jambi-jambi aku akan doa share ya. enggak habis ini aku akan share nomor WhatsApp dukun yang kita pakai. Ya Bercanda jadi apa nih guys. Mas Gilang Oke. ceritanya Jadi gini, perjalanan online bisnisnya dulu food business? aku tuh sudah jualan online dari sebelum adanya Instagram gitu. Yes, Ada yes. beberapa platform kita bisa pasang iklan tentunya. Nah, aku udah mulai tuh jualan situ. Jadi Cuma memang pasangnya di yang aku mana aja jual dulu sebelum sebelum adanya Instagram? uh, di platform jualan Oh, adalah di internet waktu itu. mm, Nah, oke, oke. uh, tapi bukan makanan gitu. Aku jual banyak Mm. hal. Nah, Oh, I makin see, oke. makin kesini aku ngalamin ke apa? Aku ngalamin kendala, yaitu kalau barang selama ini aku cuma reseller. Jadi kalau barang Mm, yang aku jual nggak aku produksi juga, aku nih kayak dikendaliin sama distributor gitu. Jadi kalau oke. distributor bilang lagi nggak ada barang, kita nurut. Kalau distributor bilang, ayo ambil stok yang banyak, kita nurut. Kita pesen, suka dikirim salah dan seterusnya kan. Nah, dari situ aku belajar kan, wah ini aku harus punya bisnis yang mana aku bisa kontrol nih dari mulai raw material, proses sampai dengan finish good-nya. Tadinya gitu. Mm, Nah, barulah kepikiran makanan waktu itu. Pertanyaannya, apakah bikin kepiting karena aku suka kepiting? Karena biasanya gitu kan, teman-teman yang running bisnis mm-mm. itu biasanya mulai dari apa yang mereka suka gitu. Tapi Ya. sayangnya aku enggak. Oh, Kami memutuskan bikin kepiting nyinyir itu based on mm. data malah. Oh, Jadi kami menarik ini. analisa, iya, karena bisnis yang baik itu adalah bisnis yang memang sudah ada peminatnya, bukan kita nawarin. Karena kalau kita Mm-mm, nawarin dan ternyata itu bukan bagian dari solusi si mm-mm, customer, akhirnya nggak akan dibeli seberapa bagus produk itu. mm-mm, Nah, 2016 kami ngelakuin analisa tuh. Dulu kita nggak kenal tuh namanya food blogger. Dulu mm-mm. kita nggak kenal namanya selebgram. Kita taunya, wah
ada orang yang makan banyak makanan terus dia ngasih kita dia ngasih experience dan kita bisa tahu makanan-makanan yang enak. Kita taunya itu doang tuh dulu. Nah, dari akun-akun itu aku pelajarin ternyata seafood trafficnya tinggi. Mungkin kalau dulu inget teman-teman ada namanya video taste apa sih yang masak dari atas di videoin, inget gak sih 2016 itu yang proses masak dicepetin. Oh ya, oke. Yang ya kan? viral Ingat juga kan? Ya di sosial media kan ya. Nah itu kalau lagi memproses seafood gitu kan, kepiting, udang, itu trafficnya tinggi banget. Nah, dulu aku sudah mulai mempelajari traffic tuh dari 2016 gitu. Aku lihat loh, kenapa kok pas masak A yang nonton sedikit, tapi begitu masak B yang nonton banyak dan seterusnya. Nah, dari beberapa akun aku kombinasikan, akhirnya keluarlah ide bahwa oke, kita seafood aja gitu. Oke, uang hanya 3 juta waktu itu. Aku berdua sama temanku udah jelas gak dapat apa-apa 3 juta. Sewa ruko udah nggak mungkin kan. Akhirnya kita undang 30 teman kita untuk test food, final test food ceritanya. Final test food. Lalu kami minta mereka datang, makan gratis, tapi terakhirnya aku todong. Jadi 3 juta, 2 juta aku pakai buat belanja, 1 juta aku beliin kompor dan teman-temannya. Nah, setelah mereka makan, gimana guys rasanya? Ini kurang enak lah. Serius, iya, tapi boleh bungkus. Nah, nggak bener sih. Udah bilang kurang enak, tapi minta bungkus kan. Ada aja. Nah, terus ada yang bilang keasinan, ada yang kepedesan dan segala macam. Tapi apapun yang terjadi hari itu, aku catat. Tapi abis itu mereka todong. Dulu ada aplikasi namanya Pet. Ingat gak sih? Iya kan? Pet. Nah, itu iya kan yang merah itu. Nah, akhirnya 30 temanku itu aku todong untuk posting karena aku pikir lu kan udah datang ke sini, gue kasih makan gratis kan. Iya, ya udah habis ini bantuin. Oke. Di hari yang sama, akhirnya mereka posting semua. Habis itu karena rekomendasi sampai akhirnya banyak tuh yang beli. Jadi 2 juta cepet banget balik modalnya karena kami kan jual langsung. Kita jual tuh harga jual 100.000 kan. Jadi kami cuma butuh 20 orang, 25 orang order aja di dalam jangka waktu 3 hari itu. Ya udah, akhirnya balik langsung dapat 3 juta lagi. Kita mulai dari kontrakan dari gang kecil waktu itu. Kayak gitu sampai dengan akhirnya berjalan sekarang sudah 5 cabang. Tapi kalau Kepiting Nyinyir grupnya itu udah 14 titik. Wow, banyak banget ya. Awal mulanya ya. Awal mulanya seperti itu. Oke, ternyata berawal dari menodong. Nah, terus tapi pengen tahu juga nih Mas Gilang gitu ya. Tantangannya apa sih waktu itu? Tapi analisa. Harus ya analisa. Tantangannya apa sih waktu itu? Waktu lagi membangun si Kepiting Nyinyir ini gitu. Tantangannya adalah satu. Gimana caranya bikin orang percaya ada restoran jualan seafood, nggak bisa makan di tempat, dan jualannya dalam kontrakan. Bener. Susah ya, kenyamanan agak sedikit ancaman gitu. Iya. Karena yang orang sama-sama kita tahu bahwa seafood lebih enak makan di tempat gitu kan. Cuma Kepiting Nyinyir memberanikan diri bikin sesuatu yang beda. Nah, alhamdulillah tuh dari situ justru viral karena experience baru. Mereka menganggap bahwa ini sesuatu yang baru harus kita coba dan seterusnya. Buat teman-teman, aku punya tips yang pertama, kalau mau menang di persaingan digital ini, jangan membuat sesuatu yang sudah ada tapi diperbaiki. Yang kalau mau cepat viral, kalau mau cepat naik, kalau mau cepat jadi spotlight, bikin yang tadinya nggak ada jadi ada. Karena semua yang viral di sosial media itu adalah yang dari tadinya nggak ada jadi ada. Terus orang ini apaan? Lucu banget, kocak banget, keren banget gitu. Tapi kalau yang tadinya ada cuma diperbaiki aja, misalkan jual ayam sama nasi, emang sudah ada rekaman, tapi begitu diperbaiki, oke, nasinya boleh nambah sampai sekenyangnya gitu. Nanti akan ada lagi orang yang bisa memperbaiki dan seterusnya. Dan akhirnya kita nggak bisa dapat tempat gitu di banyaknya brand yang sekarang ada ini.
Yes, yes, yes. Setuju banget. Oke, ini kan Mas Gilang sebelumnya udah coba berbagai bisnis online gitu ya. Kalau tadi dengerin ceritanya gitu, sebetulnya benefit selama melakukan jualan online dibanding offline itu Hmm, gimana sih, Mas? Benefitnya? Pastinya sih jauh nggak perlu bayar banget. biaya sewa tempat ya. Pasti, pasti. Kita irit di banyak pos. Kita irit di Yes, sewa yes. tempat. Kita irit di nggak perlu punya lahan parkir. Kita nggak perlu punya waiters yang cantik-cantik. Kita nggak Hmm, perlu sewa di mall. Kita nggak perlu punya alat dapur yang harus standar ISO sekian. Karena kan yang penting bukan, kita tidak bicara customer datang untuk makan, yang penting customer pesan dari manapun makanannya sampai kan itu. yes, yes, benar-benar. Nah, kalau Dan kayak PPKM, ternyata yes, gimana gimana? dan ternyata dan ternyata itu yang menjadi solusi dan sampai dengan hari ini gitu kan. Iya betul. Orang jadi lebih berpikir efisiensi, tapi spreading cabangnya jadi lebih banyak gitu. Yes, yes. Dan kalau PPKM kayak gini, gimana tuh Mas bisnis makanan online kayak gini kalau yang dirasain sama Mas Gilang Margis sendiri? Kayaknya Oke. makin makin meledak nggak sih? Aku tuh suka diomelin orang sebenarnya kalau bicara tentang omset, kalau soal jualan masa pandemi ini gitu kan. Karena kalau di teman-teman tuh aku tuh selalu bilang bahwa wah enak ya PSBB diperpanjang gitu. Karena kita semakin PSBB semakin banyak yang di rumah, semakin banyak yang order gitu. Cuma kan teman-temanku nggak banyak yang ngelakuin bisnis kuliner online kan. Udah, akhirnya lang lo jangan gitu dong lah ngomongnya. Karena gini, logikanya kami sudah dari 2016 terkenal di banyak platform pemesanan makanan, ojol dan teman-temannya, kita serving hanya online. Ya. Logikanya nih, begitu teman-teman buka aplikasi untuk pesan makanan, katakanlah di yang terdekat ada 10 misalkan gitu ya. Mm-mm. Ada 10. Nah, Ya. begitu PSBB pertama-tama khususnya, itu tuh yang 10 tuh hilang, tinggal 2 atau tinggal 1. Mhm. Nah, 2 1 ini apa? Yang memang sudah terbiasa menjalankan take away online, Ya. atau yang memang dari awal udah state bahwa kami hanya online. Apalagi kalau memang brandnya udah sering berseliweran di feeds atau di explore. Nah, Kepiting Nyinyir Mhm. dapat keuntungan itu karena kami sudah dikenal Mhm. sama orang online. Ya. Jadi begitu PSBB, PPKM, orang yang teringat adalah makanan apa yang online, ya salah satunya adalah Kepiting Nyinyir. Kalau sekarang sih udah Yes. banyak banget teman-teman yang udah beralih. Betul, betul. Yes, benar. Aku juga tuh kalau ngeliat dari sejak PPKM darurat kemarin ini restoran-restoran yang tadinya mereka nggak ada nih di aplikasi-aplikasi online gitu ya, tahu-tahu banyak tuh semuanya ada Mhm. di situ gitu ya. Jadi emang penting banget nih kalau misalnya yang Mhm. sebelumnya udah existing duluan, udah diingat, udah ada dalam ingatan gitu ya, kesannya berkesan gitu kan. Yes, Nah, itu udah pasti deh yes. cepet gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Gilang sendiri nih, kalau udah seperti ini gitu ya, trafficnya kepiting nyinyir dan sebagainya itu, masih perlu nggak sih punya toko atau warung atau restoran secara fisik gitu? Kalau kepiting nyinyirnya, menurutku tidak. Mm-mm. Karena Enggak. balik lagi, orang sudah tahu kepiting nyinyir serving online full. Cuma Oke. kalau mau punya restoran, palingan Mm-mm. mereknya berbeda, walaupun under kepiting nyinyir group itu mungkin. Gitu. Oke. Karena Mhm. kalau kami switch dari online ke offline, itu kayak apa ya? Ya. Kayak masuk ke kolam darah. Karena apa? Karena di offline itu justru banyak banget teman-teman yang lebih expert dan yang lebih Mm-mm. lama di bidang seafood Mm-mm. dan urusan bisa serving orang. Nah, kami kan nggak punya Mhm. pengalaman tuh. Karena justru Oke. kami nggak punya pengalaman tentang serving orang, begitu juga handle orang datang dan segala Mhm. macam. Selain kami juga nggak punya uang tuh itu. Ini kayak blessing in disguise gitu nggak sih? Ah ya. Oke. Tapi ya semacam itulah ya. Nah, kalau menurut Mas Gilang sendiri gitu ya, mungkin ada nggak sih fitur online apa yang perlu dioptimalkan sama para pengusaha kuliner ketika mereka harus go digital gitu, biar mungkin kita secara usernya atau konsumernya gitu mudah untuk menemukan kuliner itu gitu. Kira-kira kalau menurut Mas Gilang sendiri, fitur online apa sih yang
perlu dioptimalin banget gitu? Oke, sebenarnya gini, pertama itu adalah bukan soal online atau offline-nya, tapi Oke. teman-teman yang punya bisnis kuliner ini kadang-kadang suka lupa beli makanannya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap kali transaksi itu tuh nggak pernah dicatat. Nah, kalau di Kepiting sebagian besar kami catat. Jadi, Oh. mau teman-teman offline atau online, database itu penting banget. Gitu. Kenapa? Kayak misalkan contoh PSBB kemarin, katakanlah kami belum ada di offline, belum ada di online, atau kami baru masuk online. Tapi karena kami punya database, karena kami punya sosial media, yang mana itu bisa menjadi alternatif media kami bisa terkoneksi sama konsumen, akhirnya konsumen tetap beli. Gitu. Jadi waktu selama masa pembatasan kemarin sampai dengan hari ini itu omsetnya menurun, menurutku bukan salah produknya, tapi salah di strategi awalnya. Karena selama ini setiap kali transaksi nggak pernah dicatat itu customer namanya siapa, datangnya dari mana, biasanya pesan apa aja, dan rumahnya di mana. Begitu PSBB, begitu PSBB, mereka sebenarnya mau pesan makanan teman-teman, tapi karena nggak pernah terkoneksi, akhirnya mereka milih yang standby online. Oh, ada ketinggian, ya udah sikat gitu. Oh, I see. Jadi ini seperti strategi menjemput bola sebetulnya ya, Mas Gilang? Harusnya gitu, harusnya gitu. Harusnya Karena gitu. teman-teman itu masih banyak yang masih menurutku ya sedikit keliru antara berbisnis dan jualan. Kalau jualan itu kita cuma bicara gede-gede transaksi. Tapi kalau kita bicara bisnis harus dibarengin sama ngolah data yang masuk. Data itu nggak cuma sekedar penjualan, tapi juga data customer yang masuk. Kita tahu makanan mana yang sering laku, makanan mana yang nggak pernah laku. Kita tahu jam ramenya kapan, jam sepinya kapan. Kita tahu kenapa kok kita drop, kenapa kok kita naik, itu semua harus ada alasannya. Jadi kalau misalkan punya teman yang bingung kenapa omsetnya naik atau turun, nah berarti mereka nggak analisa data. Nah, kalau kita bicara internet itu udah 100% full data. Kalau kita masih pakai insting, kalau kita masih pakai kira-kira, ya udah susah jadinya. Oke, menarik nih. Mas Gilang sama tim ini kan lumayan sering gitu ya melakukan riset tentang perilaku pelanggannya gitu. Ini keren banget, insight yang bagus banget. Tapi boleh tahu nggak sih Mas Gilang data apa aja kira-kira yang diperlukan nih dalam riset gitu. Terus apa sih yang dicari Mas Gilang sama tim waktu melakukan riset gitu. Mungkin boleh berbagi sama teman-teman nih gitu. Oke, ini kita bicara sama untuk teman-teman yang baru mau mulai atau yang sudah mulai, soalnya berbeda nih. Mungkin boleh sama yang baru memulai dulu kali ya. Habis itu kita sama yang sedang memulai. Dimanfaatin nih momennya. Kalau yang baru mulai, kalau buat teman-teman yang baru mulai, aku tidak rekomendasi teman-teman memulai dari apa yang teman-teman suka atau yang teman-teman bisa. Kenapa? Yang teman-teman mungkin bisa atau yang teman-teman mungkin suka, belum tentu ada demand-nya. Atau belum tentu masyarakat juga suka. Karena sering banget terjadi bahwa, wah kayaknya di daerah sini belum ada makanan dari daerah ini deh. Misalnya kayak gitu. Aku coba buka deh. Begitu dia buka, nggak tahu jeblok. Nah, itu karena nggak analisa. Kenapa? Mungkin aja dulunya pernah ada makanan itu, tapi karena nggak running, akhirnya tutup. Nah, terus kita sebagai orang baru mau buka lagi, ya udah tutup lagi. Jadinya cuma jatuh di lubang yang sama 2 kali aja. Pertama itu. Terus yang kedua, jadi harus pentingnya analisa karena internet itu udah menjadi sumber data yang gratis. Cari tahu makanan apa yang sedang tren, cari tahu yang akan tren apa. Kayak misalkan ya, kalau kita bicara kuliner Indonesia itu cuma tinggal nunggu ombak dari Thailand, Taiwan, Korea, Jepang, sama Singapura, Malaysia. Udah, biasanya udah hype duluan, pasti masuk situ. Nah, jadi sering-sering pantau akun food blogger Taiwan, Thailand, Korea sama Jepang ya itu mirip-mirip. Taiwan sama Thailand itu mirip-mirip. Nah, nanti nge-mix-nya akan ketemu di Malaysia dan Singapura. Udah biasanya kalau nyampe situ pasti akan langsung ada di Jakarta dan Surabaya. Biasanya gitu. Jadi pelajarin yang sedang tren atau yang akan masuk tren ke sini itu apa. Itu penting. Nah, terus habis itu cari tahu apakah ada makanan yang sejenis atau enggak. Atau mungkin makanan sejenis tidak ada, tapi dicari yang kira-kira nominal produknya harganya sama. Kayak misalkan contoh kepiting nyinyir.
Kepitingnya sekali transaksi kami 200.000. Nah, biasanya kami kalau mau buka cabang baru, kami harus cari tuh di situ ada nggak sih seafood offline yang Mm-mm. kira-kira kalau orang makan harganya segitu juga. Mm-mm. Nah, biasanya kalau ada, berarti kami akan nempel di situ. Biasanya kayak gitu. Karena apa? Itu sama dengan radius 5 kilo dari situ, atau setengahnya orang 5 kilo situ punya daya beli untuk makan di tempat yang sama, atau sekali Mm. makan keluarin uang yang sama. Mm-mm. Ini kayaknya risetnya Makanya hemat ya. hemat. Makanya kepiting nyir tuh nggak berani buka di Sawangan, Depok gitu, Oh, nggak terima berani. kasih. Buka di Ciawi gitu. Iya, iya, ya. Ini tuh kayaknya Buka aku di Pondok melihat Cabe gitu, nggak berani. iya. Ini kayaknya menganut ini ya riset yang minimarket minimarket itu ya di mana ada A, ada B di situ ya nggak sih? Kayak gitu nggak? Bukan Mas Gilang. Uh, Salah satunya sebenarnya bukan minimarket, kayak bank sebenarnya. Ya, Kadang-kadang oh bank bang kalau udah ya. satu, ya udah satu jalan itu biasanya sebelah-sebelahnya ngikut. Iya, 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 exactly. Iya, benar, benar, benar. Jadi analisa itu penting teman-teman. Ini bukan Mm-mm. berarti teman-teman jago masak sayur asem terus pede terus akhirnya dijual, terus belum Iya, tentu semuanya orang beli karena macam-macam faktornya. Tapi kalau sudah analisa, menurutku lebih mudah, resikonya semakin kecil menurutku. iya, iya, Nah, iya juga. buat yang Mm-mm. sudah buat yang sudah mulai, nah sekarang dicek apakah benar brand produknya masih diminati, masih menjadi salah satu pilihan orang pesan atau enggak. Itu juga bisa dicari di sosial media. Lalu coba aja Oke. lihat, misalkan aku jual seblak misalkan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. balik lagi nih, aku sering ketik hashtag seblak atau buka food blogger seblak, kan pasti mereka upload seblak ya, pasti pernah lah Ya, ya, entah hari yes. kemarin atau minggu kemarin. Nah, coba diperhatiin 5 atau 6 food blogger begitu ngupload seblak, walaupun itu bukan brand kita, lihat trafficnya, terus bandingin sama makanan yang lain. Apakah masih dapat tempat di hati customer belakangan ini atau enggak? Kalau misalnya udah enggak, siap-siap silahkan ganti produk atau inovasi. Makanya kepiting itu nggak Mm-mm. berani investasi tinggi-tinggi, makanya kami online, karena kami tahu nih, semakin kesini, semakin banyak orang yang punya kesempatan, punya bisnis kuliner, maka pilihan akan semakin banyak. Nah, biasanya Yes. kalau pilihan semakin banyak, orang semakin bingung, akan kembali lagi ke brand mana yang mereka ingat, atau apa yang paling dekat dari mereka. Biasanya gitu. Yes. Yes, yes. Nah, ini selama 4 tahun membangun kepiting nyinyir gitu ya, Mas Gilang. Apa sih, ada nggak sih yang Mas Gilang pelajari tentang yang paling bisa mencuri hati para konsumen nih dari pengalaman mereka beli kepiting nyinyir gitu? Mas Gilang. Ini aku yang like atau Mas Gilang ya? Mas Wait, Gilang. Oh, oke. Aku ulangin lagi pertanyaannya ya, Mas Gilang ya. Jadi, aku tadi nanya gitu. Nah, ini kan journey atau perjalanan halo? KPT Nyinyir selama 4 tahun gitu ya. Apa sih yang Mas Gilang pelajari nih tentang hal yang paling bisa mencuri hati konsumen dari pengalaman mereka waktu beli KPT Nyinyir? Halo? Halo, Masuk nggak suaraku? masuk masuk, hadir, masuk kedengaran. Cuma kayaknya gambarnya hilang, videonya hilang. Ya, yes, mungkin sambil Mas Gilang mencari posisi posisi untuk mencari sinyal gitu ya, teman-teman. Tadi yang udah drop pertanyaan, ditunggu pertanyaannya, kita udah memilih nanti pertanyaan dari teman-teman dan kita akan minta Mas Gilang untuk menjawab seputar online food industry, online business. Oke? Okay? Hadir, sudah ada di sini Mas Gilang, udah kelihatan Masuk nggak? gambarnya. Masuk, masuk, masuk. Terdengar. Oke. Mantap. Sorry. Kayaknya tadi lowbat. Aku ganti pakai itu. Oke, aman ya, aman ya. Aman ya suaraku? Aman, terdengar baik. Oke. Yes, kita lanjut nih Mas Gilang. Jadi kan udah selama 4 tahun ini membangun kepiting nyinyir, apa sih yang dipelajari nih Mas Gilang tentang
hal yang paling bisa mencuri hati konsumen dari pengalaman mereka beli kepiting nyinyir gitu? Oke. Yang paling impactful ya. Mm-mm. Yang paling impactful secara general itu sebenarnya konten yang bagus di sosial media. Customer itu sebenarnya sudah tahu kok kita jualan produk A gitu. Cuma Mhm. kalau mereka terus ditawarin produk itu, akhirnya mereka lari. Yang perlu kita Oh. lakukan itu adalah pendekatan yang mungkin nggak ada hubungannya sama produk. Mm-mm. Misalkan contoh kepiting nyinyir Ya. gitu ya. Kepiting nyinyir Mhm. 75% follower kepiting nyinyir itu adalah perempuan. Kalau dari 100, iya dong ke perempuan, karena perempuan itu kan kalau nggak ngemil ngemol pas, dan Oh cuma ya. perempuan cuma perempuan yang memutuskan untuk jajan, atau perempuan itu sebagai pengambil keputusan makan di rumah gitu kan, karena laki-laki Bener. nggak pernah punya kuasa itu kan, walaupun duitnya di kita gitu, tapi tetap aja ATM di kita. Nah, berangkat dari situ, halo. Yes. Oke, berangkat dari situ, karena kami tahu mayoritas follower kepiting adalah perempuan, akhirnya kami Mhm. tuh sering ngebahas atau lempar konten-konten yang ada Mhm. kolerasinya sama perempuan. Misalkan Oke. contoh, tiba-tiba kita posting tentang halo Bun, apa kabar? Tanggal tua, sedih ya. Tapi mungkin nggak kalau jadi senang kalau ingin ingetin Bunda harus nagih utang ke teman Bunda yang tiba-tiba hilang. Kan kayak gitu. Kan kalau perempuan tuh urusan utang kan kayaknya gemes gitu kan. Wah, itu tinggi tuh trafficnya. Kayaknya Mas Gilang sangat Itu tinggi. memahami wanita ya, Mas Gilang ya. Nah, pada akhirnya karena kerjaan Karena begitu, kerjaan ya. apalagi kalau misalnya kita ngebahas tentang, biasanya cewek itu senang konten pertama utang, terus kedua urusan-urusan selingkuh atau pelakor, terus abis itu drakor, terus Mhm. urusan tips and trick, biasanya life hack, misalkan Ya. cara ngelipat baju, cara masak yang benar, cara nyimpen makanan nggak basi. Nah, kita itu sering ngasih konten kayak gitu dibanding Hmm. konten tentang bahwa ini kepiting enak banget loh, Mhm. ini Mhm. harganya segini loh. Karena seingatku dari pertama kami buka sampai dengan sekarang, aku tuh baru nge-share price list kepiting itu nggak lebih dari 5 kali sampai dengan sekarang. Jarang banget, kita tuh jarang banget hard selling, kecuali kalau memang lagi mau promo flash sale misalnya gitu. Itu Yap. baru. Jadi Oke. buat Jadi teman-teman, emang. Mhm. jadi buat teman-teman yang punya jualan, punya produk dan pengen jualan dan pengen followernya naik, lalu Mhm. sosial medianya rame, akhirnya berimpact, ordernya bagus, jangan jual produk tapi jual experience gitu. Ya. Dari mana mereka follow kita bukan cuma karena suka sama produk, tapi karena kita si adminnya lucu, adminnya baik, adminnya nyebelin kayak gitu. Kayak misalkan tadi, Yes. Yes. waktu aku lagi ngebahas apa ya, tadi tadi Mhm. tadi kebetulan sempat aku yang posting, terus ada yang Mhm. muji gitu di komen, Yap. wah Binyer baik banget gitu. Terus langsung aku DM, terus aku kasih gratis. Nah itu juga bisa jadi konten. Wah enak Oh, I banget, see. muji-muji Yes. kepitingnya, dapat kepitingnya gratis. Nah, kayak gitu-gitu. Oh, oke. Oke, sebentar Mas Gilang, aku mau komen dulu di Instagramnya Kepiting Nyinyir ya. Sebentar ya. Boleh ya? Nggak gitu juga sih. Mohon maaf, nggak ada kemulangan. Oke, oke, oke. Nah, ini nih menarik banget karena kalau di sebuah aplikasi online gitu ya Mas Gilang, rating Kepiting Nyinyir itu bagus banget loh, dari 4,8 gitu kan. Dari rating 5 itu poinnya 4,8 bintang gitu kan. Ini gimana sih caranya biar bisa meningkatkan pengalaman pelanggan gitu ya, ratingnya tinggi 4,8 terus. Mbak Bintang gitu, Iya, maksudnya 4,8. Bener nggak? Mbak Bintang. Iya, 4,8 betul ya? Iya nggak 4,8 terus Mbak Bintang gitu. Tadi kan ada yang bilang. Oh, Dia bingung. 4,8 dari tadi itu kayak blind spot gitu sesaat gitu ya. Iya, iya, iya. Gimana Sorry, dong sorry. nih Mas Gilang biar bisa meningkatkan pengalaman pelanggan, biar ratingnya tuh tinggi, tetap terjaga. Nah, kan rating penting banget karena orang sekarang kalau scrolling itu pasti nyarinya rating gitu. Oke, sebenarnya gampang sih.
uh, siapapun uh, siapapun customernya pasti senang kalau dapat benefit dari apa yang mereka pesan. Kami Mm-mm. itu pakai beberapa cara. Biasanya kalau misalkan mereka sering ngasih rating, lalu ratingnya bagus, suka kita kasih Mm-mm. bonus. Biasanya kayak gitu. Kita pancing mereka Oke. untuk rating, terus bikin apa ya? Bikin pengalaman lah gimana gimana rasanya waktu kepitingnya datang terus mereka makan. Nah, Mm-mm. kalau mereka nulisnya bagus, review bagus kita kasih hadiah. Terus yang kedua nih, Mm. ini sebenarnya bocoran nih. Ya udahlah nggak apa-apa karena Wah. kunci aja nih aku sharing. Eh. Jadi teman-teman, kita tuh suka lupa bahwa Mm-mm. yang bisa review itu bukan cuma konsumen, Mhm. tapi juga driver ojol. Oke. Nah, kami itu menginvestasikan snack setiap kali ada driver yang datang, bang, lapar nggak bang? Nih gue punya coklat. Weh mau dong, review dulu. Begitu mereka review, baru kita kasih. Nah itu kalau Oke. diakumulasiin dalam sehari, seminggu, sebulan, itu akan jadi angka yang bagus kan? Karena apa? Mereka harus review yang bagus karena dapat coklat gitu. Oh iya, benar-benar benar-benar ya ampun. Ini kunciannya udah dikasih nih sama Mas Gilang ya. Uh, Makanya buat teman-teman yang punya bisnis kuliner online, driver ojolnya jangan dicuekin, Yes, yes. dibaik-baikin gitu. Bang, Betul, makan betul. bang, sholat tidur di dalam bang, silakan gitu nggak apa-apa. Oke, nice, nice. Nah, ini waktu kita go digital gitu ya, sebetulnya kan banyak pilihan makanan gitu di aplikasi nih Mas Gilang, dan pembeli ini kan nggak selalu pengen makan kepiting, ya nggak selalu pengen makan kepiting gitu loh, kayak itu adalah hal yang jarang gitu kan, misalnya Ya, kayak gitu, dan mungkin dia pengen juga gitu loh makan di tempat. Nah, mungkin Mas ya. Gilang ada kiat-kiat gitu ya biar toko online ini nggak sepi pembeli, itu gimana sih? Oke, aku setuju sama Mbak Bintang. Kepiting itu bukan makanan harian. Yes. Gawat nih kalau makan kepiting Sorry, tiap sorry. hari gitu ya kan, Kan urusannya. kepiting itu bukan makanan harian dan Ya. jarang banget orang makan seafood secara harian. Yes. Gimana cara mensiasatinya? Pertama adalah kami harus trading iklan yang gede di awal supaya Mhm. memastikan semakin banyak orang yang tahu. Jadi yang misalkan dari 10 orang follower kami, kalau misalkan ditawarin makan makanan harian mereka 8 yang beli, tapi begitu ditawarin Mhm. ke petinjir 2 yang beli, gitu kan, Mhm. maka tugas kami itu adalah memperbanyak yang kemungkinan 10 orang ini. Gitu. Makanya follower kepiting tuh kita push banget gede, karena kami tahu orang nggak setiap hari beli kepiting. Nah, Mhm. Mhm. beruntunglah teman-teman yang punya produk yang mana memungkinkan dimakan hampir setiap hari. Mhm. Gitu. Mhm. Karena apa? Harusnya lebih mudah secara menjual. Tapi Mhm. sayangnya banyak banget orang yang cuma kepikiran di makanan harian. Sampai akhirnya mereka kompetisinya berdarah-darah tuh. Nah, margin mereka nggak sehat pada akhirnya. Mhm. Nah, kami memang jualannya tidak sesering teman-teman yang lain secara kuantiti, tapi margin kami bagusin. Nah, kenapa margin kami bagusin? Balik lagi, subsidi untuk ngebus iklan, ngebus konten, ngebus promo, yang mana itu akan berdampak lagi ke sales. Jadi muter-muter gitu terus. Yes, Nah, yes, yes. yang celakanya adalah buat teman-teman yang punya menu makanan harian, lalu Mhm. marginnya sudah tipis karena Mhm. harus menyesuaikan sama makanan sejenis kan biasanya gitu. Mhm. Mhm. Terus nggak punya lagi budget untuk iklan. Oh ya udah sedih, Mhm. itu sedih banget Hmm. sih. Oke, menarik sekali nih mendengarkan cerita-cerita dari Mas Gilang gitu ya. Dan pertanyaan dari teman-teman pun juga udah banyak banget. Tapi aku juga masih ada sedikit pertanyaan juga nih buat Mas Gilang sebelum kita bacain pertanyaan ya, Mas Gilang Oh, ya. Mas Gilang ini kan pernah bilang nih di suatu talk show gitu ya, jangan terlalu terpengaruh sama harga toko lain yang mungkin jualnya lebih murah biar tetap mengutamakan kualitas rasa makanan juga gitu ya. Nah ini gimana sih caranya Mas Gilang mengoptimalin si efisiensi dan juga meningkatkan keuntungan tanpa harus perang harga? oke, itu bagus banget pertanyaannya. Balik lagi,
menurutku yang dilakukan sebelum perang harga itu adalah analisa dulu produknya. Jangan sampai main di area yang terlalu banyak banget orang yang main. Misalkan kita jual apa sih ya? Kalau boleh aku nyebut nama jenis makanan, bukan brand. Misalkan kita mau jual ayam geprek gitu kan. Nah, itu sejujurnya sekarang tuh udah susah supaya kita bisa stand out. Kenapa? Mungkin kita bisa jual 11.000, misalkan sudah sama nasi. Cuma bukannya nggak mungkin di toko sebelah sana ada yang berani jual senilai cuma 8.000. Iya. Nah, begitu juga ada toko lagi yang lebih jauh, ada mungkin berani jual 5.000 karena mungkin dia nggak nyari untung, dia nyari pahala. Kan repot ya kalau untuk kayak gitu ya. Iya, aduh. Berdarah-darah kan kita. Repot banget tuh kalau ketemu sama orang yang nggak nyari untung, nyarinya pahala sama nyari berkahnya kan. Aduh, itu repot banget tuh. Jadi saranku adalah cari produk yang kiranya tidak terlalu banyak pemainnya. Karena apa? Kalau tidak terlalu banyak pemainnya, maka harga pasarannya tuh sedikit dalam tanda kutip gelap. Nah, kalau harga pasaran gelap, kita bisa cari margin tersehat untuk kita bisa bikin promo yang banyak atau kita bisa ngiklan yang gede. Kenapa? Karena kalau kita tunggu ditemukan sama customer, maka customer itu cuma memilih yang paling murah atau yang paling dekat. Karena gini, perilaku konsumen yang memesan makanan secara online itu ada beberapa hal. Pertama, kalau mereka lagi lapar banget, mereka itu nggak inget nama brand, tapi mereka mencari yang terdekat. Iya, betul. Kalau mereka lagi lapar banget. Kalau mereka lagi berencana mau lapar, ini berencana mau lapar nih. Nah, biasanya baru tuh mereka inget brand. Nah, kalau mereka inget brand, biasanya mereka masih oke lah kalau ongkirnya rada mahal. Nah, tapi kalau misalkan mereka udah lapar, mereka jarang mesen makanan berdasarkan brand. Nah, kepitingnya tuh ngerasain kayak gitu. Kita tuh justru dapat pesanan banyak itu karena orang berencana lapar atau berencana membuat event. Kayak gitu. Iya. Oke, nah ini di antara pilih produk yang benar supaya tidak terlalu pasaran, supaya marginnya bisa aman untuk dipakai buat promo. Oke. Karena kalau marginnya udah tipis, udah nggak bisa buat promo, ya udah sedih. Ya sedih ya, jadi tinggal menunggu nasib mungkin. Berarti kalau misalnya ada yang harganya termasuk masih tinggi tapi kok tetap laris juga, ya mungkin itu ya faktor X-nya ya, Mas Gilang ya. Yes. Contohnya misalnya contoh kepiting nyeri itu di antara yang lain menurutku paling tinggi harganya. Kalau kita compare sama seafood online kan. Tapi kok pertanyaannya lagi, kenapa kok masih laku? Gitu. Padahal ada pilihan yang lebih murah. Gitu. Nah, balik lagi nih, itu semua karena jasa-jasa dari perhitungan margin yang benar sampai akhirnya kami punya punya gap untuk spend untuk promosi dan iklan yang luas sampai akhirnya orang lebih inget sama namanya kepiting nyeri. Aku punya cerita lucu banget. Apa tuh? Tahu ini gak sih siapa vokalisnya band Kotak? Oh, siapa? Yang cewek itu kan ya? Aduh, aku sampai lupa lagi namanya. Tantri Kotak, iya. Tantri. What happened? Nah, jadi suatu hari dia itu di endorse sama seafood kepiting. Mirip-mirip sama kepiting nyinyir deh. Oke. Nah, begitu dia makan, yang di tag itu kepiting nyinyir. Oh, ya ampun, salah tag. Padahal yang dimakan bukan kepiting nyinyir. Aku tuh kan kaget pas liat DM-nya. Hah? Ini Tantri Kotak, aku ada centang birunya. Aku pikir apaan gitu. Terus dia bilang, oh terima kasih. Digini. Terus dia ngetek kepiting nyinyir. Waduh. Gawat banget gitu. Dari itu, aku berasumsi bahwa mungkin Tantri Kotak lebih sering denger nama kepiting nyinyir. Cuma dia lupa yang endorse dia bukan kepiting nyinyir gitu.
Luar biasa. Ini karena ini ya brand image nih udah nih ngomongin brand Brand image. image, nah brand image itu nggak bisa dibentuk nggak pakai uang, harus pakai uang. Hmm. Bener, bener, bener. Oke, terakhir nih Mas Gilang sebelum Cah, kita cepet banget udah bacain terakhir pertanyaan. aja. Oh Sebelum bacain belum. pertanyaan-pertanyaan nggak kerasa ya ngobrolnya ya. Ini penting banget nih pertanyaannya Yes. soalnya gitu ya sebagai pemula gitu. Apa sih yang perlu dihindari waktu membangun bisnis online kuliner? Hmm. Yang harus Dihindarin dihindari apa waktu membuat waktu bisnis bikin online. bisnis online Pertama, kuliner. eh, jangan bisnis online kalau nggak ngerti sosial media, kalau nggak ngerti internet, atau jangan punya tim atau punya partner yang nggak ada yang ngerti sama sekali. Kenapa? Mm-mm. Banyak banget terjadi di temanku sendiri, bisa masak, mungkin lulusan luar negeri atau lulusan dari hotel berbintang 5, makanannya enak, tapi tidak semua orang bisa masak, bisa menjual. Hmm. Nah, ini yang penting. Jadi tidak semua orang bisa menjadi multi talent. Biasanya yang bisa masak hanya bisa masak. Yang jual serahin untuk orang lain. Nah, Ya. pentingnya adalah karena kita tahu nanti yang mau kita jual itu area area perangnya adalah sosial media atau internet. Pastiin harus ada orang yang seperti itu. Sama itu. Terus yang kedua adalah jangan mudah baper. Kenapa? Seperti yang tadi aku bilang, tapi aku jelasin lagi. Uh, uh, Kayak kemarin misalkan PSBB ya, begitu PSBB yang pertama mungkin kalau Mbak Bintang ingat, banyak banget yang tiba-tiba mungkin seumuran kita atau mungkin baru lulus atau mungkin baru kerja, itu yang tiba-tiba jadi belajar masak kalau Mbak ingat. Yes, Nah, yes, belajar banyak banget masak, yang iya tahu-tahu kan, pinter masak. Mm-mm. ya kan, belajar masak, terus akhirnya coba-coba ngirim ke temannya suka, terus jadi jualan. Tadinya nama Instagramnya Dinda doang, begitu selesai PSBB jadi Dinda Kitchen. Ya capek banget. Nah, itu banyak ya. Aduh, ya Itu benar-benar. banyak banget tuh kayak gitu-gitu. Nah, mereka merasa pede sama apa yang mereka masak. Nggak salah gitu. Cuma Mm-mm. permasalahannya adalah begitu mereka masuk ke GoFood dan mencoba fokus, begitu mereka masuk ke ojol, mencoba fokus, nggak taunya nggak ada yang beli. Mm-mm. Mm-mm. Itu tuh sering, terus Iya. mereka suka bingung, aduh kenapa ya waktu PSBB kok kayaknya laku banget, tapi begitu udah masuk ojol semuanya malah sepi. Ya itu dia, Mm. karena mereka waktu PSBB mungkin momennya aja orang lagi merasakan hal yang sama dan kebutuhan yang sama, begitu sudah tidak PSBB, sudah tidak PPKM, Mm-mm. kebutuhan berubah gitu. Nah Mm-mm. kalau nggak Mm-mm. dibantu sama orang yang expert reminder orang untuk beli produk terus, itu Mm-mm. yang susah. Betul, betul, betul. Jadi memang harus dibedain ya sama yang masaknya dengan yang ting-tengnya gitu biar kita punya waktu untuk mikirin strategisnya gimana nih untuk jualan gitu kan. Nice Yes, insight betul from betul. Mas Gilang. Pertanyaannya sudah ada sekitar 2.150 pertanyaan. Selamat Oke, aku malam jawab buat Mas. pertanyaan terakhir. Selamat malam buat Mas Faris Wijaya. Ini Mas Faris nanya kayak gini nih, Mas Gilang. Cara Yes. memulai bisnis kuliner tapi nggak pengalaman masak gitu. Gimana nih kita menilai objektif produk kita enak dan layak dijual? Oke, gampang. Hmm. Cari orang yang bisa masak, ajak kerja sama. Nggak usah Iya, dipaksain belajar masak. Kenapa? yes. Orang yang pintar masak tidak akan dihargai lebih mahal kalau dia bisa belajar tentang pajak, misalkan kayak gitu. Kenapa? Hmm. Karena orang yang bisa masak akan dihargai lebih mahal kalau dia bisa menguasai lebih banyak makanan. Jadi kalau misalkan Oh, Mas oke. Faris senangnya adalah jualan, itu kan fokusnya di jualannya aja, di Mm-mm. marketingnya aja. Nah, untuk Mhm. masak, alihkan ke orang lain, nggak usah belajar. Itu buang-buang waktu Iya. menurutku. Nah, terus yang kedua Bajak adalah tukang masak. yes. Nah, yang kedua, enak itu tidak eksak. Jadi enak itu soal pembiasaan. Nah, Hmm. pembiasaan itu dilakukan harus bareng sama marketing sama reminder orang supaya beli terus. Mm-mm. Kenapa? Karena menurutku, koreksi kalau aku salah, makanan yang enak itu bukan yang sekali makan enak nih, bukan. Tapi Mm-mm. justru yang selalu sering kita makan
maka kita jadi ingat sama rasanya. Ya, setuju. Contoh, semua orang pasti sepakat kalau masakan ibunya enak. Biasanya gitu Yep. kan. Padahal ini terjadi sama aku, begitu mertuaku yang masak, oh ternyata lebih enak mertuaku. Berarti apa? Ini soal kebiasaan. Nah, jadi nggak usah ragu kalau makanannya dirasa nggak terlalu wow. Yang penting itu adalah gimana caranya. Tapi rasa yang layak makan itu penting ya. Jangan lu kasih makanan sembarangan, nanti masuk set food lu. Tahu kan Instagram set food? Nah, bahaya tuh. Oke. Apa makanannya layak jual dan pastiin ada yang bantu jualin gitu. Jadi nggak usah takut tentang lebih enak ini, lebih enak itu, nggak ada masalah kok. Banyak kok terjadi kita dapat suka referensi makan ke bakso itu yuk, lagi viral banget, tapi begitu makan di sana, rasanya biasa aja. Kok gini rame banget ya? Pernah nggak sih ngalamin itu? Pernah banget, dan sampai sekarang masih rame. Masih rame. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia salah? Dia tidak salah. Walaupun menurut kita bakso itu nggak enak, tapi dia sudah berhasil memenangkan pertandingan dibanding mungkin bakso ibu kita yang menurut kita enak, tapi nggak bisa diproduksi skala massal, tapi nggak bisa dimonetize atau nggak bisa dijadi satu bisnis. Gitu. Jadi bukan soal enak-enakan aja, tapi gimana caranya kita bisa terus bikin orang beli. Oke. Wow, itu PR besarnya ya. Semoga menjawab ya, Mas Faris Wijaya. Thank you buat pertanyaannya. Next Mas ke Faris Mbak itu Arman. Tadi dia dapat door prize mobil ya dari kunci ya? Oh enggak ya? Mobil miniatur. Kira dapat door prize, sorry. Oke, ini ada dari Mbak Rahmanda Pohan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana membangun sistem dan pondasi yang strong di digital untuk usaha UMKM yang pengen tumbuh besar gitu. Gimana Mbak? Pondasinya? Jadi gimana sih membangun sistem atau pondasi yang kuat gitu ya di digital untuk usaha UMKM yang pengen tumbuh besar gitu? Oh, pastiin kita ada di banyak platform. Jadi nggak cuma satu. Nah, terus yang kedua, pastiin semuanya jalan, nggak cuma satu. Apa tuh yang nggak cuma satu yang jalan? Maksudnya jalan tuh semua sosial medianya aktif. Oke. Jadi pertama kita punya multi sosial media, terus yang kedua sosial medianya aktif, terus yang ketiga konten-konten yang selalu di-share itu sering di flip-flop antara sosial media. Supaya apa? Supaya ngebangun demand yang sama, supaya ngebangun follower yang mirip-mirip gitu. Karena jangan sampai misalkan di platform A kita kebanyakan perempuan usia 25 tahun ke atas. Begitu kita nongol di platform B, ternyata kebanyakan laki-laki yang udah 60 tahun misalkan. Nah, ini kan pasti perlu pendekatan yang berbeda. Nah, dengan kita punya multi konten yang mana itu bisa di-share ke beberapa sosial media kita, itu menurutku akan ngebangun database berdasarkan demand-nya yang kita udah rancang. Gitu. Misalkan seperti tadi aku bilang, konten-konten tentang drakor, konten-konten tentang life hacks di sosial media kompetitif semuanya ada, supaya penontonnya sama, supaya followernya sama. Sama tuh dalam artian bukan berarti orangnya sama ya, tapi sejenis. Secara demografinya sama, secara karakteristik orangnya sama, secara kesukaan mereka juga sama. Supaya apa? Begitu nanti tibalah saatnya kita mau share promo, ya mereka semuanya akan respon. Kayak gitu. Oke. Jadi ada di semua pentingnya punya multi sosial media dan sosial medianya semuanya aktif. Iya, berarti ada di semua platform dan semuanya aktif, tapi nggak sebaiknya fokus di satu sosial media gitu ya Mas ya, atau memang semuanya harus fokus? Menurutku semuanya harus fokus pada akhirnya. Karena apa? Ya? Aku barusan terjadian kok. Aku kemarin ngalamin kok. Kita udah lama banget di sosial media A. Akhirnya kita buka sosial media B. Nah, begitu sosial media B udah mulai naik, itu banyak banget yang datang ke dapur atau yang beli
terus ngomong, oh kok kayaknya aku baru tahu ya kalau di situ ada kepiting nyinyir gitu. Jadi dia tuh ternyata nggak Oke. ke reach dari sosial media yang A, dia ke reach-nya pakai sosial media yang B. Oke. Oke. Begonceng. Baik, semoga menjawab ya Mbak Ramanda. Langsung kita ke Mas Agus Budiman ya. Mas Agus Budiman nanya, gimana sih caranya mencatat data untuk database waktu platform delivery nggak menunjukkan data-data itu ke penjual? Jadi Hmm. cara mencatat data ketika Minta di platformnya. minta drivernya. Oke, ini pasti Mas Agus juga jualan online biasanya, karena dia tahu Pasti. kalau ada update kebijakan dari ojol. Pertama, kalau dulu sih benar, nomor customer bisa dicari. Kalau sekarang, Mm-mm. kalau aku biasanya minta dapur untuk minta driver chatting ke customer. Kak, boleh minta nomornya untuk database atau untuk kebutuhan kalau nanti kita kalau ada promo, kakak menjadi orang nomor satu yang kita hubungi duluan. Karena promo kita Mhm. kan jarang, Kak. Jadinya itu kan kalau promo kan flash sale aja. Nah, kakak juga jadi punya kesempatan. Bisa gitu. Coba kalau customer Mhm. nggak berkenan, ya udah nggak usah maksa gitu. Mhm. Pertanyaannya, Mhm. apakah semua transaksi dapat nomor customer atau dapat data customer? Jawabannya enggak. Yang memungkinkan aja. Cuma kalau misalkan bisa dapat semua sih bagus. Makanya Mhm. driver ojolnya tuh harus dibaik-baikin supaya mereka mau bantuin, bang. Coba chatting bang, bilang aja mau nambah nggak, mau mau ganti bumbu nggak, atau coba minta nomor yang bisa dihubungin supaya nanti abang bisa kontekan, takutnya rumahnya nyasar atau sudah ditemuin. Biasanya triki-triki gitulah, itu triki-triki dapur biasanya. Cuma pada akhirnya itu penting karena begitu begitu promo kita suka ngeblast teman-teman juga. Cuma Mhm. ngeblastnya jangan yang kayak info promo gitu, enggak. Kalau kita tuh kita ketik namanya satu-satu supaya lebih personal, Hmm. supaya orangnya mau Ya, baca. Memang lebih capek ya, cuma lebih baik lebih capek tapi ada feedbacknya dibanding ya, gampang kerjanya setuju. tapi nggak jalan. Ya, ya, setuju, setuju banget. Oke, sudah terjawab ya Mas Agus. Nah, sekarang kita ke Mas Billy Lubis nih. Mas Billy pertanyaannya oke banget nih, Mas Gilang. Jadi Mas Billy nanya, seberapa efektif nih kalau kita menggunakan jasa influencer gitu ya sebagai strategi promosi bisnis usaha kuliner kita gitu. Terus Oke. yang kedua nih dia nanya gimana nih caranya biar produk usaha kuliner kita nggak gampang dan mudah ditiru orang lain. Nah ini juga bagus banget nih pertanyaannya karena kalau ngeliat kepiting tuh sebenarnya banyak banget ya kepiting A, B, C, D ya Mas ya sekarang ya. Oke, yang pertama Aku nanti dulu. mau bikin kepiting julid. Enggak. Mbak Binang bikinnya kepiting nyonyor aja. Oke, oke. Jadi gimana nih? Seberapa efektif kalau pakai jasa influencer nih untuk promo nih, Mas Mas Gilang? Oke. Kalau untuk kita bicara makanan aja ya, kita bicara makanan karena ini konsep F&B. Yes. Menurutku, kalau aku boleh jujur, influencer khususnya untuk makanan kurang efektif. Kurang efektif. Kalau Kenapa tuh? kalau misalkan kita bicara food blogger, misalnya kayak gitu ya, menurutku kurang efektif karena gini, food blogger itu dalam setiap hari mereka ngupload lebih dari satu jenis makanan. Sepakat nggak sih? Mm-mm. Misalkan And then? contoh, misalkan contoh, Kak, kita mau pet promote ya untuk besok jam 11 siang, misalnya gitu. Kenapa jam Mm-mm. 11 siang? Ya untuk ngejar jam prime time orang mau makan siang apa, biasanya kayak gitu kan. Oke, Mm-mm. upload lah foto kepitingnya. Nah, biasanya jam setengah 12 itu mereka ngupload lagi tuh, misalkan sate padang. Lalu nanti jam setengah satu mereka ngupload lagi tuh foto nasi Oh, bebek, banyak ya. misalkan gitu. Nah, pada akhirnya adalah budget yang kita keluar itu durasi trafficnya itu cuma sekian menit. Mm-mm. Itu yang aku bilang. Kecuali kalau kita tahu atau kita punya info apa selebgram mana yang mau posting makanan kita satu hari satu, lalu dia nggak posting makanan lain. Itu lebih Mm-mm. bagus. Karena apa? Selama satu hari itu trafficnya ke kita semua. Nah, cuma kalau Hmm. misalkan mereka per 10 menit ngupload, per 15 menit ngupload, ya udah siap-siap. Habis itu akan berpindah trafficnya ke postingan selanjutnya, ya udah itu. Makanya aku sih lebih menyarankan
ads aja, mendingan ads di sosial media. Itu menurutku lebih worth it secara budget, begitu juga secara durasi, karena kita bisa setting, kita bisa play, pause, dan seterusnya. Kita bisa titikin lokasinya berdasarkan database yang kita punya, kelurahan mana yang sering pesan, kecamatan mana yang sering pesan, kita bisa taruh iklannya di situ. Bisa gitu soalnya. Karena kepiting air itu punya kebiasaan yang kita cek setiap kasir itu, aku selalu nanya, misalkan minggu ini top 5 wilayah mana aja sih yang sering pesan. Nah, itu tuh datanya tuh selalu berbeda setiap minggunya. Kalau misalkan datanya sama, berarti oke, lumayan konstan. Tapi kalau misalnya ternyata ada satu titik yang hilang, lalu sudah 2-3 minggu, biasanya tuh aku cek by aplikasi. Jangan-jangan di sana ada kepiting baru, kayak gitu. Atau malah iklannya aku geser ke sana untuk reminder orang, kok wilayah sini udah lama nggak beli. Gitu. Oke. Jadi termasuk strategi juga sih iklannya. Yes. Nah, itu tadi kan dia ada 2 pertanyaan ya. Satu lagi apa sih? Aku lupa tadi. Yang satu lagi, biar tidak gampang ditiru sama orang lain, gimana nih produk usaha kuliner kita gitu. Sebenarnya kalau ditiru secara jenis makanan agak susah. Kenapa? Karena begitu ada internet, semuanya mudah dipelajari. Yang bisa membedakan kita sama mereka itu adalah tingkat kerajinan upload dan bikin konten di sosial media. Udah selesai. Semakin sering kita upload, semakin sering kita bikin konten di sosial media, maka semakin ketinggalanlah mereka yang uploadnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Karena semua sosial media pasti akan memberikan algoritma dan traffic ke mereka, akun-akun mana yang lebih rajin bikin konten dibanding yang pasif. Oke. Gitu. Wow, mantap. Terima kasih loh pertanyaannya Mas Billy. Jadi kita juga dapat insight baru lagi nih dari Mas Gilang. Ada satu lagi pertanyaan terakhir nih, Mas Gilang, dari kuliner juga. Kenapa, Mas? Mbak Bintang punya bisnis kuliner juga? Kebetulan sih enggak. Mungkin nanti setelah ini mau buka, kan udah belajar sama Mas Gilang. Asik. Harus. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir dari Mas Kuku Nugroho. Apa sih kendala utama dalam menjalankan bisnis ini dan cara ngatasinnya gimana, Mas Gilang? Kendala utama nih ya, apa gitu kan. Terus yang kedua, dia nanya juga, cara penyajian makanan dan tempat makanan yang semenarik mungkin nih, ada nilai plusnya selain rasa makanan itu sendiri. Ya, ini juga penting banget nih pertanyaan dari Mas Kuku, karena kadang masalah packaging itu tuh penting banget loh, bikin customer itu terkesan atau impress gitu ya, Mas Gilang. Mungkin boleh jawab pertanyaan pertama dulu kali ya. Kalau dari aku, biasanya kalau bisnis makanan itu, yang susah itu, selain menjual dan membuat orang repeat order, yang susah itu adalah mutunya harus sama. Karena walaupun kami sudah pakai semuanya full gramasi, walaupun kami sudah punya tim yang quality control sendiri, tapi yang namanya variasi bahan baku dan kualitas bahan baku itu memang harus fokus banget terusnya. Mungkin cara masaknya sama, tapi kalau bahan bakunya nggak pinter-pinter nyarinya atau nggak pinter-pinter kita ngolahnya, itu bisa menjadi beda masakannya. Celakanya kalau rasa masakan yang berbeda itu, yang order adalah customer yang sering pesen. Nah, itu mereka pasti kecewa banget. Aku tuh lebih senang sebenarnya nanganin komplain. Kenapa? Karena kalau komplain itu mereka bisa direct ke aku langsung atau seenggaknya ke sosial media. Yang aku takut itu justru di saat mereka beli, kecewa, lalu nggak ngomong. Nah, itu nggak bisa ke-track tuh. Terus akhirnya mereka nggak mau beli lagi. Aku tuh justru lebih senang kalau ada orang komplain. Jadi menjaga mutu itu susah menurutku. Walaupun semuanya sudah tergramasi. Terus yang kedua tadi apa, Mbak? Oke. Nah, lalu yang kedua adalah cara penyajian makanan dan tempat makanan yang semenarik mungkin. Itu apakah ada nilai plusnya? Iya, jadi jadi apakah dari cara penyajian lalu packagingnya yang semenarik mungkin itu ada nilai plusnya nggak sih selain rasa makanan itu sendiri? Kalau sekarang jawabannya iya. Kenapa? Karena selayaknya warga plus 62 lainnya,
kita udah lewat di masa-masa begitu datang makanan kita berdoa. Biasanya foto dulu baru berdoa. Nah, jadi pentingnya pentingnya kemasan yang bagus itu untuk memenuhi hasrat share ke teman-teman customernya. Itu kenapa kita kalau mau sharing sesuatu, kita biasanya nge-share hal-hal yang bagus, yang baik, atau hal-hal yang memang indah secara jepretan kamera gitu. Biasanya kalau yang kita makan enak, itu biasanya nggak semua orang bisa mendescribe bahwa guys ini enak beneran guys, lo harus beli ini, gila lu gue mau meninggal beneran, meninggal. Nggak semua orang tuh bisa mendescribe. Nggak semua orang bisa mendescribe itu dengan baik. Coba kalau mereka foto, produknya sudah bagus, kemasannya sudah bagus, lalu tinggal ditambah bahwa harus coba ini kemasannya bagus, aman, terus enak. Gue yakin banget lu pasti suka. Udah selesai. Itu biasanya bisa menjadi apa ya, nilai plus lah. Cuma jangan sampai HPP-nya tergerus juga nih sama packaging. Jadi harus hitung. Packaging juga jangan hanya bagus tapi juga aman. Kenapa? Karena sekarang pengiriman yang dilakukan oleh ojol itu pakai motor. Jangan sampai makanannya bagus tapi kendala di pengantaran kayak gitu kan. Aku pernah kok terjadi lihat ada orang jual salad buah bagus, begitu keluar dapur bagus, nggak taunya pas yang bawa ojol mungkin dia nggak taunya yang bawa ojolnya adalah joki trek-trekan. Nah, yang lupa remnya di mana, udah selesai. Iya benar-benar. Waduh, PR banget ini ternyata ya, semuanya harus benar-benar diperhatikan sedetail mungkin. Dan memang gitu ya, bisnis F&B online ini sangat menarik dan apa ya, buahnya tuh enak gitu ya Mas Gilang. Tapi ya itu perintilannya tuh banyak yang harus menjadi perhatian gitu. Dan ini bisnis. Aku boleh tanggapin nggak? Maaf, sedikit aja. Boleh dong, boleh. Bisnis kuliner itu adalah bisnis yang paling mudah untuk dimulai, tapi susah waktu dijalanin. Kenapa? Ya karena siapapun bisa atau mungkin bisa masak atau bisa minta tolong orang masak. Tapi biasanya pas udah jalan baru ketahuan bahwa buset repot ya, buset capek ya. Gitu. Betul. Aku tidak menyarankan sama sekali buat teman-teman yang mau mulai bisnis yang langsung kepikiran untuk meninggalkan dapur. Dalam artian adalah oke, begitu udah budgeting selesai, beli bahan baku, jualan. Cuma 3 hari di dapur, terus habis itu ditinggal dapur. Nah, itu udah jelas kesalahan besar. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis kuliner, itu pastiin harus tahan di dapur minimal tuh 3 bulan pertama. Wow. Kayak misalkan itu tiap hari itu sekarang, ya? Tiap hari, kayak misalkan aku sekarang lagi ngebangun supplier seafood kan, karena memang rencana aku tuh Petinyir sudah menjadi bisnis hilir, maksudnya bisnis yang memproses dari raw material sampai finished good. Nah, aku juga mau tuh punya supplier yang mana suppliernya itu aku sendiri. Misalnya kayak sekarang nih contoh, jadi aku sekarang lagi live di tempat supplierku gitu. Kami memutuskan belum punya karyawan sampai dengan hari ini. Karena apa? Kami harus tahu dulu sebelum kami punya karyawan, apa aja sih yang mungkin terjadi di sini, beban kerjanya tuh apa aja sih. Lalu kalau misalkan orang mau dibayar segini dengan beban kerja segini, masuk akal nggak sih? Dan seterusnya. Jadi kami tuh harus ngalamin dulu sebelum minta tolong orang lain. Nah, yang sering terjadi adalah kita bayar orang dulu, tapi bingung habis itu dia ngerjain apa. Nah, itu masalah. Yes, wow, keren banget. Aku setuju banget nih sama pernyataannya Mas Gilang barusan, dan tadi pertanyaan-pertanyaan juga udah keren-keren banget dari yang udah bertanya di sini. Thank you so much nih teman-teman yang udah nimbrung sama kita malam hari ini di episode keempatnya Diskunci. Tapi terakhir sebelum bye-bye sama Mas Gilang, pengen tips dong terakhir nih dari Mas Gilang untuk teman-teman Kunci dan juga Inspigo. Kira-kira apa yang mau dibagi buat penutup kita? Mantap sekali. Oke, terima kasih Kunci, terima kasih Tigo, terima kasih Mbak Bintang. Malam ini seru banget. Aku mohon maaf kalau ada beberapa saat tadi koneksinya nggak bagus, tapi aku yakin masih bisa ditonton lah. Aku cuma mau pesan bahwa teman-teman sekarang punya handphone, punya internet, maka kesempatan yang kita punya itu sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat Petinyir bisa melakukan apapun, sebenarnya teman-teman juga bisa.
Bedanya mungkin teman-teman nggak konsisten, cuma kepikiran di kepala tapi nggak pernah mau dikerjain. Jadi justru sekarang adalah kesempatan emas buat teman-teman yang lagi ada di usia produktif, lalu paham banget sama sosial media, itu bikinlah bisnis dari sekarang. Kenapa? 5-10 tahun lagi udah terlalu banyak orang yang jago sosial media dan jago di digital marketing, akan semakin susah peluangnya. Nah, sekarang mumpung masih menurutku sih belum banyak dan masih banyak banget peluang yang teman-teman bisa kerjain, jadi kerjain. Nah, pertama itu. Terus yang kedua, internet itu tidak lagi bicara jarak dan waktu. Jadi lupakan kalau habis lulus kuliah atau habis lulus kerja harus ke Jakarta. Kenapa? Buatlah di daerah teman-teman masing-masing, tapi informasi yang didapat yang A1 atau langsung dari orang yang memang hadir di situ. Makanya download kunci, terus nonton videoku. Nah, gitu maksudnya. Setuju banget, bener banget semua yang dibilang sama Mas Gilang ini. Thank you so much Mas Gilang, sekali lagi sukses terus bersama Kepiting Nyinyir, kemudian supplier seafood dan juga cupangnya gitu ya. Mudah-mudahan ini banyak sekali tips yang sangat bermanfaat buat teman-teman dan kita suksesnya bareng-bareng nih sama Mas Gilang juga. Dan terima kasih juga loh Mas Gilang kiriman Kepiting Nyinyirnya. Oke, terima kasih sudah dikode. Nanti tolong DM ya. Bercanda. Sehat selalu Mas Gilang, sehat selalu. Sama-sama, pokoknya bersama keluarga dan juga berkah semuanya ya. Oke, teman-teman. Nggak kerasa banget nih kita udah sejaman ya ngobrol seru bersama Mas Gilang tentang bisnis F&B di era digital, dimana kita emang harus benar-benar menyesuaikan keadaan dan eksis nih di situasi yang seperti sekarang ini biar tetap survive gitu ya. Nah, tetap semangat dong untuk teman-teman yang mau memulai bisnis ataupun juga newcomers di bidang bisnis. Tetap simak Diskunci di episode mendatang biar bisa mendapatkan inspirasi dan edukasi di kehidupan teman-teman juga, terutama untuk teman-teman yang pengen jadi seorang entrepreneur. Nah, kalau teman-teman ingin menyimak kembali ya episode 4 ini Diskunci bersama Mas Gilang Margi Nugroho, bisa langsung aja akses di aplikasi Kunci atau aplikasi Inspigo, dan caranya ini gampang banget teman-teman, bisa tinggal download aja di App Store atau juga di Play Store. Minggu depan kita ketemu lagi ya di Diskunci tanggal 23 Juli di jam yang sama. Kita akan ngobrol soal pahlawan bisnis yang tidak terlihat komunitas berkelanjutan bareng sama Michelle Ham, CEO dari Skin Game. Bintang Cahaya pamit dulu. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay safe, stay negative from COVID. Bye-bye.